Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Eh, Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, saya persilakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Dan kesempatan hari ini kita bisa bertemu, bertatap maya dalam kegiatan Jumat Majelis ini untuk praktik baik pelajaran sosial emosional, yaitu nanti ada terkait dengan mindfulness dan juga ada games help me please. Salam dan salam kalau kembali kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ria, alhamdulillah sudah hadir di sini. Bu Ati juga ya sudah di sini. Dan ibu-ibu semuanya. Oh, ada Bapak juga ya. Ada Bapak Muhammad Fawas ya. Alhamdulillah sudah bergabung dan ibu-ibu yang lainnya juga. Untuk kesempatan kali ini, Jumat Majlis ini, saya akan bacakan dulu untuk agenda kegiatannya ya. Pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua tilawah. Kita tilawahnya bersama-sama. Kemudian nanti ada pemaparan materi ya, yang akan disampaikan secara panel. Yang pertama dari Ibu Ati terlebih dahulu, kemudian yang kedua dari Bu Ria, kemudian selanjutnya ada tanya jawab ya, atau diskusi, dan terakhir adalah penutup. Baik itu untuk agenda kegiatannya hari ini. Untuk mengawali kegiatan pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan tilawah seperti biasa. Kita melanjutkan, nah ini, lanjutkan tanda sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang ini Muslim atau apa namanya, atau yang sedang berhalangan, boleh mendengarkan atau menyesuaikan. Baik, kita mulai untuk tilawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha thamarat min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
Baik, alhamdulillah Ibu semuanya kita sudah tilawah ya, untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Semoga bagi kita yang membaca dan juga yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan langsung masuk ke eh, materi yang pertama ya, yaitu Ibu Ati. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan CV-nya ya, CV dari Ibu Ati ini. Oke, sebentar. Nah, oke, ini CV dari Ibu Ati ya. Wah, Insya Allah ini Ibu Ati ya. Ibu Ati ini memiliki prestasi yang banyak ya. Yang pertama, memperoleh nilai UKG tertinggi se-Kota Sukabumi. Masya Allah, ya, untuk mapel ekonomi dengan nilai 95,84 pada tahun 2015. Kemudian beliau berarti di Sukabumi ya, Bu Ati ya. Betul ya. Sukabumi sebagai guru berprestasi satu tingkat sekolah tahun 2012, kemudian tingkat kota juga tahun 2012, kemudian sebagai peserta Good Fest tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2013, serta pelatihan Continuous Professional Teacher 21 hari di Adelaide, Australia bagian selatan. Wah, ini nanti mungkin bisa cerita ya bagaimana pengalaman di Australia-nya gitu. Kemudian sebagai fasilitator pengelolaan sistem kredit semester SMA di Jawa Barat tahun 2019, kegiatan penetapan, pelaksanaan kurikulum SMA, dan penilaian sekolah, serta pengembangan evaluasi pembelajaran. Kemudian sebagai tim penyusun modul ekonomi SMA, Provinsi Jawa Barat untuk semester. Ini semester mungkin bisa dijelaskan ya, Bu Ati. Kemudian sebagai guru penggerak Angkatan 6, sebagai narasumber seminar nasional di Undana. Nah, kemudian sebagai narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka BBGP Provinsi Jawa Barat. Nah, ini karena Bu Ati ini sebagai narasumber, ini kita undang ya, untuk menyampaikan bagaimana praktik baik yang sudah dilaksanakan, yang dilakukan oleh Bu Ati ini, sehingga nanti mungkin bisa dicontoh dan menjadi inspirasi ya bagi teman-teman yang lainnya dalam pembelajaran yang dilakukannya. Baik, ini ada linknya ya, ada website PMM-nya, kemudian link YouTube juga ada ini, kemudian ada link cerita praktik baiknya. Nah, barangkali ada yang mau menghubungi, nggak silahkan bisa menghubungi kontak berikut. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja sambut Bu Ati. Silakan Ibu untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar disilakan. Pak Najar Parisi ya. Terima Ya, Bu. kasih atas waktu yang diberikannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada komunitas Guru Merdeka ya dalam acara yang namanya apa Jumat Majelis ya, mengkaji sambil diskusi. Wow, di pertama saya lihat di sini apa nih? Oh, ternyata keren juga di awalnya ada kultum dulu ya. Ini hebat banget kegiatannya. Mudah-mudahan bisa terus continue dilaksanakan. Kemudian anggotanya juga mudah-mudahan akan semakin banyak lagi. Di sini saya tidak akan apa ya, bukan ngasih materi mungkin ya Pak Najar, kita berbagi ya. Kita berbagi praktik baik mengenai pembelajaran, mungkin pembelajaran yang saya laksanakan di kelas terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin seperti itu tepatnya ya Pak Nazar. Eh, Selamat bertemu kembali juga Bu Ria, Bu Ria Triana, sama-sama kita narasumber ya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Selamat siang dan assalamualaikum juga untuk semuanya, untuk semua peserta dari komunitas Guru Merdeka. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Rabbal alamin. Mohon izin saya untuk share screen ya Pak Najar. Ya, boleh Bu. Silakan. Sudah bisa Bu? Sudah ya. Ya, saya akan coba. Nah, ini mungkin ya sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Sudah Bu, sudah terlihat. Sudah ya, oke.
Di sini saya akan menyampaikan mengenai mm, ini judul praktik baik saya sebenarnya, integrasi kompetensi sosial emosional atau KSE yang berbasis mindfulness dalam pembelajaran dengan teknik STOP dan lantunan lagu atau sholawat sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka. Ya, sebetulnya di dalam kurikulum Merdeka memang di saat pembelajaran itu kita bisa menerapkan banyak hal di antaranya yang lebih menonjol itu seperti pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Kemudian selain itu juga ada penerapan kompetensi sosial emosional. Yang KSE ini mungkin kita bisa terapkan dalam lingkup sekolah, bisa juga diterapkan dalam lingkup kelas. Nah, yang saat ini akan saya sampaikan ini mengkerucut sekali mengenai bagaimana kita implementasikan kompetensi sosial emosional ini di dalam kelas kita seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita coba dulu terapkan, mari kita saksikan bersama dulu ya. Bentar, mengenai mindfulness kita coba ya. Nah, jadi siapa yang pada ibu Ya, siap. yang Putri Aryani. sedang apa ya Putri Aryani ya yang sedang sangat viral ya. Kita dengarkan dulu lantunan selawatnya ya. Walaupun tadi sudah ada kultum dari Pak Nazar yang alhamdulillah sangat adem ya. Nah, kita dalam pembelajaran pun di kelas saya biasanya seperti ini gitu. Kita ada lantunan salawat ataupun nanti kita lagu-lagu. Mohon izin kita perdengarkan dulu bersama ya. Ibu, mohon maaf suaranya belum dibagikan yang dari itunya. Oh, pendidikan. Ya, suara di itunya, suara dari PT-nya. Ya. Sudah ada. Belum, Bu? Belum kedengaran? Ada. Belum terdengar. Di atas, Bu, ada ini, ada pengaturan. Bentar ya. Sebentar. Share sound ya. Ya, ya. Nah, Oke. dari awal lagi mungkin, Bu. Ya, maaf ya. Mohon maaf. Baik. Maaf, tes sudah dulu ya. Nah, eh, ini merupakan salah satu cuplikan ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa menerapkannya sebenarnya di kelas. Jadi salah satu cara untuk mengumpulkan fokus anak-anak. Terutama kan kalau saya ngajar di SMA ya. Jadi kalau di SMA kan gurunya ganti-ganti gitu ya, pindah-pindah. Jadi misalnya kalau saya ngajar di kebagian jam ke-5 ke-6 atau mungkin nanti jam ke-9 10 tuh yang terakhir banget sekitar jam 2 siang saya harus masuk ke kelas gitu. Jadi salah satu cara untuk mindfulness atau mengumpulkan kembali kesadaran dan kesadaran penuh ya dari peserta didik atau dari murid-murid itu biasanya saya pancing gitu. Pancing dengan kita juga saya mancing diri sendiri juga kan begitu mendengarkan salawat itu terasa teduh banget adem apa gitu ya ada suatu perasaan yang mungkin bisa menggerakkan kita sehingga kita bisa
tujuannya salah satunya lebih berkonsentrasi kembali seperti itu. Eh, saya ingin menyapa dulu nih teman-teman yang ada. Pak Nazar mohon izin, eh, karena di sini ini daerah mana Pak Nazar mohon izin? Ini kalau kita di KBB, Bu, cuman ini Oh di KBP. ya, cuman banyak juga ini dari daerah-daerah lain juga mengikuti gitu. Oh iya, saya ingin menyapa dulu ya. Pengen dengar suaranya, ini bisa saya bicara sendiri gitu. Kalau bisa saya sampaikan, apa kabar hari ini? Mungkin nanti kita serempak semua ya. Alhamdulillah, sukses luar biasa. Allahu Akbar. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ya, dan Ibu. Mohon izin siapkah? dibuka mic-nya berarti ya, Bu ya. Iya, dibuka dulu sebentar Nah, aja, biar ya, saya tidak Bapak merasa Ibu, bicara sendiri. ya Siti. Iya, Silakan Bapak Ibu dibuka open mic-nya. eh, mohon izin sebentar saja ya. Nah, Ya, sudah siap ya, Bu ya? Siap. Oke. Ya. Ya, tuh kan Siap. kedengaran, jadi ada Ibu Rani gitu. Jadi, oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sukses Sukses luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua ya Bapak dan Ibu. Saya jadi terasa apa namanya? Oh iya, ada ternyata Bapak dan Ibu hadir di sini. Terima kasih, kita berbagi bersama ya Bapak dan Ibu. Mohon izin juga saya di sini akan menyampaikan salah satu titipan kata-kata dari Ki Hajar Dewantara ya, bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Sementara pendidik di sini hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kembang kodratnya. Jadi tugas kita di sini sebagai guru ini tidak lain hanya sebagai fasilitator ya. Kita sebagai fasilitator yang akan menjembatani bagaimana peserta didik kita untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di kelas? Berarti di sini kita harus melihat dulu ya, melihat potensi anak kita mau kemana nih gitu. Disesuaikan dengan pelajaran yang kita ampu tentu saja. Nah, untuk mengetahui tujuan mereka, mau apa, kemudian untuk menggali potensi mereka itu di mana arahnya, tentu saja banyak hal yang bisa kita laksanakan. Bisa melalui kegiatan intrakurikuler juga atau mungkin ekstrakurikuler. Nah, di sini yang lebih saya tekankan di sini kita sebagai guru berarti pembelajaran di dalam kelasnya. Izin saya juga untuk menyampaikan sedikit saja mengenai apa sih yang disebut dengan kompetensi sosial emosional itu. Nah, di sini kompetensi sosial emosional ini merupakan bagaimana individu memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini sangat miris ya kehidupan para remaja ya, kan ya anak-anak itu dengan kemarin kita stop ya selama COVID kurang lebih 2 tahun, begitu masuk ke kelas itu mereka seperti seolah-olah wah seperti kalau bahasa Sunda nama linglung gitu ya, kembali ke kelas lagi dengan rutinitas lagi gitu kan. Nah, bagaimana pengelolaan emosionalnya, bagaimana berteman melakukan banyak hal bersama teman-teman di kelasnya, itu tentu saja sudah menjadi tugas kita juga untuk bisa me- mohon izin sebentar Bapak. Nah, di sini terdapat Nah, di sini terdapat 5 aspek dalam kompetensi sosial emosional itu. Yang pertama adalah berupa ada kesadaran diri, kemudian bagaimana memanajemen diri, kemudian dilanjutkan dengan adanya kesadaran sosial, bagaimana keterampilan untuk berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat, saling mendukung, dan positif dengan orang lain. Serta di sini
adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Merupakan keputusan untuk membuat keputusan yang tepat yang bertanggung jawab dan dalam berbagai situasi sosial ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di sini mengenai mindfulness-nya. Mindfulness di sini secara bahasa adalah kesadaran. Merupakan salah satu metode meditasi yang digunakan untuk melatih seseorang agar lebih fokus terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, mindfulness sendiri di sini akan membantu seseorang supaya lebih sadar akan keadaan sekitar serta mampu menerima emosi secara terbuka. Ini adalah konsep mindfulness-nya. Mindfulness-nya ya. Kemudian kita lihat dilanjutkan di sini mengenai apa yang harus kita lakukan. Nah, dari kita tadi apa itu kompetensi sosial emosional, kemudian kesadaran apa saja yang bisa muncul, kemudian mindfulness-nya apa. Nah, apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa menerapkan kompetensi sosial emosional ini di dalam kelas kita. Tentu saja yang pertama kita harus menyiapkan yang namanya modul ajar ya Bapak dan Ibu. Modul belajar atau RPP ya. RPP yang di dalamnya sudah terintegrasi mengenai kompetensi sosial emosional. Nah, sebelum membuat RPP, hal yang pertama kita lakukan adalah menganalisis dulu kebutuhan murid. Analisis kebutuhan murid berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilaksanakan mengenai implementasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Jadi kalau di dalam implementasi kurikulum itu kan sebelum kita mengajar kita harus melaksanakannya pada saat pertemuan pertama ya, pertemuan awal kita ingin mengetahui kemampuan murid kita sebelumnya, kemampuan dasarnya, baik yang berhubungan dengan mata pelajaran, bisa juga nanti kita masukkan pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi sosial emosionalnya, atau mungkin bagaimana gaya belajar yang mereka sukai atau mungkin yang biasa mereka laksanakan. Jadi di dalam melaksanakan asesmen itu banyak hal yang bisa kita ambil nanti pada ini. Nah, setelah melaksanakan analisis kebutuhan murid berdasarkan hasil asesmen, kemudian langkah selanjutnya kan kita analisis nih. Setelah dianalisis, oh ternyata anak kita ini senangnya membaca. Oh, anak kita ini ternyata dia kompetensi sosial emosionalnya yang belum bagus adalah di A, B, C, nah seperti itu. Nah, dari situ baru nanti kita bisa membuat atau mencari referensi uh, video video berupa misalnya boleh lantunan lagu atau sholawat, atau mungkin hanya suaranya saja, seperti audionya saja ya Bapak dan Ibu, lantunan sholawat, ataupun mungkin bisa lagu. Kalau setiap pertemuan sholawat juga kan mungkin ada kalanya apa namanya anak-anak itu merasa ya asa bosan atau gimana, mungkin kita bisa menyelipkan di antaranya lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini selain dengan menggunakan lantunan lagu atau sholawat, teknik mindfulness juga ini bisa salah satunya dilaksanakan dengan melaksanakan teknik STOP. Apa itu STOP? Kita lihat di sini. Nah, teknik STOP ini bisa kita laksanakan di tengah-tengah pembelajaran dengan tujuan untuk mengembalikan konsentrasi belajar murid. Nah, kalau saya di kelas itu ada mengajar tuh ada yang 3 jam, ada yang 4 jam mengajar ekonominya di SMA kelas 11. Untuk yang 1 jam mungkin tidak begitu masalah ya, tetapi mulai dari 2, 3, ataupun 4 jam di kelas itu sepertinya kalau anak-anak bilang boring sebenarnya. Kalau terus-terusan dengan materi, terus-terusan diskusi dan sebagainya. Sehingga di sini diperlukan adanya suatu cara bagaimana supaya bisa mempertahankan konsentrasi belajar murid kita. Di antaranya yang materi yang sudah saya peroleh dalam program Burung Penggerak kemarin adalah dengan melaksanakan teknik STOP. STOP ini merupakan singkatan Bapak dan Ibu. S-nya adalah stop, kemudian T-nya adalah take a breath, O-nya adalah observe, dan P-nya adalah process. Untuk apa kita melaksanakan STOP? Tentu saja tadi untuk mengembalikan konsentrasi belajar murid. Ya, apa saja yang dilakukan? Yang pertama di STOP atau stop
S yang pertama itu menghentikan sejenak seluruh aktivitas. Jadi dibiarkan rileks dulu ya murid-muridnya. Kemudian menuntun mereka untuk berada pada posisi duduk yang nyaman dan tidak tegang, dengan kedua telapak tangan diletakkan di atas meja atau di atas paha, kemudian matanya dipejamkan atau pandangan lurus ke depan, bahu diturunkan, kaki dipijakan di atas lantai. Nah, ini cara-caranya mungkin nanti kita akan coba praktekkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah take a breath. Tarik nafas dalam-dalam, tahan beberapa detik, kemudian melepaskannya. Dilakukan secara berulang selama 2 atau 3 kali. Dilanjutkan dengan observe, yaitu mengajak murid untuk mengamati sensasi dan merasakan apa yang terjadi pada tubuh, mulai dari jari kaki, tangan, bahu, sampai pada kepala saat menarik nafas, kemudian dilepaskan seperti itu. Dan terakhirnya adalah di sini proceed. Artinya prosesnya sudah selesai melaksanakan SOP, kemudian mengajak murid untuk kembali melanjutkan pembelajaran dengan kondisi yang lebih nyaman dan sikap yang lebih positif. Nah, sekarang kita coba contoh ya yang sudah pernah saya laksanakan di SMA Negeri 3 Sukabumi ya. Sudah share sound, oke. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati
Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Bapak dan Ibu mungkin sekilas ya mengenai contoh yang saya pernah laksanakan di sekolah, dan memang hasilnya setelah selesai itu ya anak-anak merasa lebih apa ya lebih rileks lagi, apalagi mungkin kalau pelajaran ekonominya lagi ada hitung-hitungan gitu ya, anak-anak diberikan tugas untuk mengerjakan, kemudian kita kasih take a break sebentar gitu, mereka terlihat lebih rileks lagi. Jadi tujuannya kita memang mengajak anak untuk di kelas itu tidak tegang ya, tidak tegang, kemudian mereka juga bisa apa namanya bisa ada bergerak sedikit, jadi tidak monoton mungkin seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Pak Nazar. Mohon maaf segala kekurangannya. Namun sebelumnya mohon izin juga menyampaikan masukan dan sarannya ya Bapak dan Ibu mohon mengisi di sini Pak Nazar di Guru Diknas Kemendikbud ya di sini. Mungkin nanti saya masukkan ke dalam chat. Boleh ya Pak Nazar ya? Boleh, boleh Bu. Nanti di chat room boleh disampaikan. Nah, itu mungkin ya. Ya, Sudah masuk ya, ya. ada ya. Ya. Demikian Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk wow dulu ya untuk semuanya. Tepuk wow itu nanti seperti ini mungkin Bu Tria, Bu ya. Ini mengadopsi dari apa namanya Pak Iwan nih, tepuk wow. Kita berikan tepuk wow untuk semuanya ya Bapak Ibu seperti ini. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren gitu ya untuk semuanya ya. Boleh Bapak dan Ibu satu di ini dulu ya. Pamit Oke. dulu. 1, 2, 3 kita ya. Kita beri tepuk tangan dulu ya Bapak dan Ibu untuk semuanya ya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren untuk Bapak dan Ibu yang sudah sangat hebat, selalu melaksanakan kegiatan yang sangat positif. Saya sangat memberikan apresiasi yang keren. Wow, keren banget deh untuk komunitas guru merdekanya. Terima kasih. Mohon maaf dengan atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk WOW untuk Bu Ati juga. Oke, siap. 1, 2, 3. Bop. Ati. Oke. Kasih O, kasih W. Oh, keren. Terima kasih Bu Ati atas praktik baik yang sudah dibagikan ya. Tadi praktik baiknya dalam pembelajaran ini bisa tadi yang ada yang di awal ya, kemudian ada yang bisa dilakukan di tengah-tengah ini juga ya, tengah-tengah pembelajaran. Ini bisa nanti dipraktekkan oleh Bapak Ibu semuanya ya yang hadir di kesempatan kali ini. Baik, untuk tanya jawabnya nanti kita akan buka setelah materi yang kedua ya, atau praktik baik yang kedua. Untuk praktik baik yang kedua ini
yang akan menyampaikannya, yang akan berbagi adalah Ibu Ria. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk CV-nya ya. Sebentar. Ini CV dari Ibu Ria. Ibu Ria. Nah, saya share. Oke, nah ini Bapak Ibu semuanya untuk yang coding. Nah, ini CV dari Ibu Ria. Ya, nama lengkapnya Ibu Ria Triana SPDGR, lahir di Subang 7 Juni 1986. Untuk pendidikannya S1-nya beliau pendidikan bahasa Inggris di STKIP Subang. Nah, kemudian sekarang menjadi narasumber berbagi praktik baik Provinsi UPGP Jabar ya, sama dengan Ibu Ati juga ya. Kemudian beliau guru penggerak angkatan 3. Oh, berarti lebih dulu ya guru penggeraknya gitu. Saya angkatan 7 lebih ini lagi. Kemudian beliau Bu Ria juga jadi pengajar praktik di angkatan 9. Sekarang berarti ya sudah jadi pengajar praktik. Kemudian Bu Ria ini jadi validator aksi nyata PMM. Narsum untuk evaluasi PMM tahun 2022. Nah, ini mungkin nanti bisa kontekan ya, ini bagaimana validasi untuk aksi nyata PMM nih, Bu Ria. Kemudian beliau juga Master Trainer OGM atau Orbit Guru Merdeka tahun 2023, fasilitator daerah di KPIK tahun 2022, Guru Inobel atau Inovasi Pembelajaran ya, Kabupaten Subang tahun 2022, kemudian juara 1 Guru Bercerita tahun 2022, penggiat literasi dan guru inspirator literasi tahun 2023. Masya Allah ya, luar biasa ini CV dari Ibu Ria Triana ini. Nanti kita akan dengarkan praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Ria ya, seperti apa praktik baiknya dan yang nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya dan nanti mungkin bisa dipraktekkan juga di kelas masing-masing ya. Baik, Ibu Ria sudah hadir kan di sini? Sudah, Oke, Pak. sudah ya, siap. Oke, mangga Ibu Ria untuk waktu dan layarnya diserahkan pada Bu Ria. Silakan Bu. Baik. Terima kasih Pak Nazar. Terima kasih juga kepada semua tim Guru Merdeka, ya, komunitas belajar yang luar biasa sekali. Kemudian juga Bu Ati, Kumaha Damang, ternyata kita sekelas ya waktu di BBGP. Saya baru ingat, maaf Bu Ati. Kemudian juga kepada rekan-rekan guru yang luar biasa. Sudah ada berapa orang ya Pak Nazar ya, Alhamdulillah. Luar biasa sekali di jam rawan seperti ini, masih semangat meraup ilmu begitu ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik mengenai game gitu ya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan ini merupakan bagian dari yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Ati begitu ya. Nah, masuk ke dalam kompetensi sosial emosional juga. Salah satunya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas gitu. Baik Bapak Ibu, izin share screen. Ya, sebentar. Maaf Pak Nazar, bisa dibantu? Saya ingin menampilkan ini Pak, YouTube, link YouTube. Oh, boleh, Ya, boleh. saya kirim dulu ya. YouTube-nya, siap. Iya. Jadi, kita dulu. Iya, sebentar Bapak Ibu. Di situ bisa dibuka. Eh, di saya ini nggak bisa Pak, Oh, tidak ya udah, muncul. dikirim. Bentar.
Ya, linknya sudah saya share Pak di WhatsApp. Saya buka dulu. Oke. Sudah ada gambarnya, Bu? Sudah Pak, tapi masih loading ya? Oke. Suaranya kalau terdengar, mohon di ini ya, Bu. Ya. Suaranya mungkin ya. Masih loading. Seperti itu loadingnya. Iya, betul lagi. Nah, sudah. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya Masa berganti. Nah, Bu, biar gambarnya lebih jelas. Iya. hidupku. Ganti tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Ya, masa berganti. Kita sebagai guru harus terus melakukan inovasi, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ria Triana, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu guru hebat, saya merasa murid-murid di kelas merasa kesulitan untuk mempraktikkan bahasa Inggris. Mereka perlu dilatih agar dapat membiasakan diri mempraktikkan bahasa yang telah dipelajari. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Melatih Kemampuan Speaking Skills Murid melalui board game Help Me Please pada materi Describing Things di kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Practice makes perfect. Pepatah itu yang sering saya sampaikan kepada murid-murid di kelas. Terlebih, keterampilan bahasa memang harus sering digunakan jika ingin terampil menguasai bahasa tersebut. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih bermakna. Namun, perasaan malu karena tidak terbiasa mempraktikkan bahasa Inggris kerap membuat kelas bahasa menjadi kaku. Murid pun merasa ragu dan takut melakukan kesalahan, sehingga lebih memilih untuk diam. Nah, pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai bagaimana cara melatih kemampuan speaking skills murid dengan permainan board game Help Me Please. Do you like the game? Yes. Apa mainan? Oke, tipsnya adalah board game ya. Title is Help
Ya, terima kasih Pak Nazar. Bapak Ibu, demikian sekilas mungkin ya mengenai board game yang sudah coba saya terapkan di kelas. Izin share screen sebentar. Sudah nampak? Sudah terlihat, Bu. Iya, baik. Ya, Bapak Ibu, board game yang telah saya rancang yaitu eh, game yang berjudul Help Me Please. Ini eh, game yang bisa diterapkan di kelas 7 gitu ya pada materi describing things gitu. Jadi mendeskripsikan benda gitu. Bapak Ibu pernah tidak Bapak Ibu mendengar gitu ya atau menyimak orang sedang berbicara bahasa Inggris, Bapak Ibu paham gitu artinya, tapi ketika disuruh berbicara kok malah sulit begitu ya. Coba Bapak Ibu boleh dijawab di apa di kolom chat. Sudah ada yang menjawab Pak Nazar? Belum, Bu. Silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Atau mungkin ada guru bahasa Inggris juga di sini ya, Ya, gitu. Anak-anak kenapa sih kesulitan ngomong bahasa Inggris gitu? pernah, Bu. Ada yang pernah katanya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu. Karena Nah, belum betul. terbiasa. Belum terbiasa begitu ya. Nah, sebetulnya saya melihat situasi yang sama juga di kelas saya gitu ya. Nah, ini ternyata faktornya salah satunya adalah mereka itu takut melakukan kesalahan gitu ya. Takut dibully, takut ditertawakan, dikata-katain so Inggris biasanya ya. Kemudian juga mereka kurang percaya diri dan lingkungan yang tidak mendukung gitu. Kemudian ya tentu malas untuk berlatih gitu ya karena memang bahasa itu kalau kita ingin mempelajari suatu bahasa tentu kita harus menggunakan bahasa tersebut gitu. Nah, tantangannya adalah wah ini saya harus bikin games nih ya. Saya harus mendorong mereka agar terbiasa begitu terbiasa untuk maaf berbicara bahasa Inggris. Nah, board game Help Me Please ini membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Board game ini saya adaptasi, saya ATM gitu ya, dari games kakak beradik gitu ya. Kalau tidak salah itu sempat viral, jadi menghafal atau mengingat kata gitu. Nah, di games ini murid didorong untuk berlatih speaking dengan cara yang menyenangkan. Jadi saya pertama kali merancang dulu board gamenya itu di Canva, sederhana sekali Bapak Ibu, jadi seperti permainan ular tangga gitu ya. Nah, setelah menggunakan games ini, mereka mulai terdorong, bahkan siswa yang memiliki pemahaman yang belum utuh pun gitu ya, menjadi lebih semangat dan mencoba untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Nah, ini pertama langkahnya adalah merancang dulu. Saya buat board game-nya, kemudian ada eh, apa? Ada kartu kata begitu ya, ada action card-nya untuk menambah tantangan. Saya tambahkan dengan kartu kuning dan kartu merah. Nah, aturan permainannya pertama dibentuk kelompok dulu, kelompok kecil misalnya 4 sampai 5 orang, kemudian pemain pertama nanti harus mengocok flashcard-nya yang isinya adalah gambar-gambar dari yang sudah dipelajari, begitu ya, vocabulary-nya. Kemudian mengocok dadu, kemudian menempatkan pion seperti biasa permainan ular tangga. Nah, kemudian peserta pertama ini mencoba untuk mendeskripsikan bendanya. Help me please misalnya, tolong aku dong gitu ya. I've lost my pen misalnya, saya kehilangan
balpen saya, lalu dia mendeskripsikan misalnya warnanya seperti apa gitu ya, kemudian ciri lainnya seperti apa gitu. Nah, setelah itu jika dia berhasil berarti apa, dia akan mendapatkan poin. Jadi nanti ada lembar skor gitu yang sudah disiapkan. Nah, jika menginjak nomor bercetak tebal, nah di sini nanti di nomor-nomor tersebut ada nomor bercetak tebal, berarti harus mengambil action card. Action card itu ya semacam punishment lucu-lucuan gitu, misalnya jump high 5 times misalnya ya, melompat 5 kali misalnya gitu ya, atau misalnya mereka melaksanakan instruksi lain yang ada di action card tersebut. Jika tidak berhasil menjawab, berarti mereka akan mendapat kartu kuning jika 2 kali. Nah, 3 kali tidak menjawab berarti mendapatkan kartu merah. Begitu seterusnya, dan pemain yang mencapai garis finish adalah pemenangnya. Nah, jangan lupa di akhir games itu ada refleksi. Seperti biasa kita melakukan refleksi di akhir pembelajaran gitu ya. Nah, kita bisa bertanya, do you like the games? Kamu menyukai games ini? Kemudian, which part do you like most? Ya, bagian mana yang kamu sukai, gitu ya, agar menjadi refleksi juga buat diri kita. Oh, ternyata anak itu menyenangi permainan ini. Mohon menjadi catatan, tidak semua anak suka games ya, Bapak Ibu. Kadang ada anak yang memang dia itu sukanya itu hanya menulis, mengerjakan, begitu. Yang lain seru-seruan, dia diam saja, begitu ya. Nah, itu mungkin kita harus sesuaikan dengan asesmen diagnostik yang kita lakukan di awal, gitu ya. Kita membaca karakter mereka. Oh, ini ternyata anak ini kurang suka nih main games gitu. Tapi biasanya semua anak itu menyukai games, gitu ya. Jangankan anak-anak, mungkin kita juga begitu ya Bapak Ibu, senang dengan games gitu. Siap-siap saja jika jika kita menghadirkan games besoknya ditagih lagi gitu. Nah, itu salah satu tantangan buat kita. Semakin kita juga harus banyak menggali begitu ya agar tidak boring di kelas gitu. Nah, refleksinya murid tertantang, guru pun senang begitu Bapak Ibu. Nah, agar lebih bermakna lagi gamesnya, jadi kita libatkan mereka ke dalam permainan. Jadi seolah-olah mereka sedang bermain peran, misalnya begitu. Jadi buat premis ceritanya sehingga anak-anak lebih terlibat dan lebih tertantang untuk bermain games. Ya, tipsnya hadirkan kreativitas, temukan ide, kita ATM dari games-game yang sedang digemari anak-anak, begitu ya. Nah, kita bisa menggali banyak sekali games yang bisa kita terapkan di kelas dari games yang menjadi favorit mereka gitu. Kalau saya biasanya suka kepo. Kalian tuh lagi suka games apa sih gitu ya? Kenapa sih suka games itu? Oh, karena ini Miss, karena ini misalnya. Saya catat biasanya. Oh, jadi mereka tuh suka games karena itu ya. Nah, saya coba buat gitu ya. Saya coba buat kenapa tidak games itu diterapkan di kelas, apalagi kelas bahasa Inggris yang memang belum apa-apa, anak-anak itu biasanya suka, Miss, esek bahasa Inggris gitu ya. Susah gitu, sulit biasanya seperti itu mindset mereka. Yang penting prinsip saya buat mereka dulu nyaman di kelas dengan KSE, kompetensi sosial emosional, buat mereka dulu jatuh cinta sama gurunya. Kalau udah jatuh cinta kan apapun bisa dilakukan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau udah cinta gitu pasti mereka itu tertantang, pasti mereka itu patuh gitu ya apa yang kita perintahkan gitu. Hadirkan games yang menarik dan menyenangkan, games sederhana sekalipun begitu ya, tanpa harus membuat di kanvas, tanpa harus gitu ya, games saya yakin itu akan menggali kreativitas gurunya dan menghadirkan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Ya, mungkin itu Pak Nazar. Sekian, apapun presentasinya pasti diakhiri dengan terima kasih dan alhamdulillah. Ya, saya kembalikan kepada Pak Nazar. Baik, terima kasih Ibu Ria yang
sudah menyampaikan praktik baiknya. Kita kasih tepuk WOW buat Bu Ria. Bareng-bareng, ayo Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3. Prop, prop, prop. Kasih Kasih W. we, Prop, prop. kasih o, Kasih we. kasih we. Prop, prop, prop. Wow, Oh, keren. Wow. keren. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Ria. Terima kasih Ibu Ria yang sudah menyampaikan Nyala HP. baiknya. Iklan wae. Baiknya ini luar biasa ya. Nanti bisa dipraktekkan ya. Mungkin tidak hanya di pelajaran bahasa Inggris ya, bisa juga di pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Betul, Baik. bisa sekali. Iya. Ya. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi ya. Ini untuk materi tadi yang pertama dari Bu Ati terkait mindfulness ya. Tadi ada teknik stop, juga diawali dengan lagu, kemudian di Bu Ria terkait dengan board game, games help me please. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, boleh raise hand ya, boleh raise hand atau boleh disampaikan juga di kolom chat ya. Tuh. Nah, oke, saya coba lihat di kolom chat, barangkali ada yang bertanya sebelumnya. Oke, ini minta PPT-nya nanti Bapak Ibu, PPT-nya dibagikan ya. Nah, ini Bu Ria juga nanti mohon ininya untuk PPT-nya. Kemudian ini ada Pak Nova mengajar di Seman berapa Bu katanya? Ini nanya ke Bu Ati mungkin ya, mengajar di Seman mana? Saya alumni Seneman 1 Sukabumi. Oh, itu ada Pak Nova. Di mana Bu ininya Bu Ati mengajarnya sekarang? Sama 3 Kota Sukabumi. Oh, SMA 3. Semanti. Iya, Semanti. Ya, berarti ya. Baik, barangkali Bapak Ibu silakan ada yang mau bertanya. Oh iya, ini ada ini juga ya, ada feedback juga dari Bu Ati. Ini link feedbacknya, silakan diisi Bapak Ibu. Untuk Bu Ati tadi sudah disampaikan di awal ya. Kemudian, nah ini yang terakhir dari Ibu Ria ya, itu juga ada link untuk feedbacknya. Silakan untuk menyampaikan feedback bagi narasumber, ya, narasumber berbagi praktik baik ini. Gitu. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan praktik baik yang tadi sudah disampaikan. Baik, ini ada di kolom chat. Ibu, nih ada dari Ibu Eti Setiati. Nah, katanya bagaimana bila dinding kelas terbuka sehingga kelas sebelah ribut kedengaran. Untuk teknik stop, bukankah harus hening? Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Bu Ati ya. Oke, ini baru satu untuk pertanyaannya. Dari yang lain, barangkali ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung dengarkan saja mungkin jawabannya dari Ibu Ati. Silakan, Ibu Ati. Baik, Pak Nova nanti enggak. Silakan dicatkan saja. Silakan, Ati, Mbak. tadi siapa yang bertanya? Yang bertanyanya Ibu Eti. Oh, Ibu Eti, iya Bu Eti itu memang sebuah dilematis ya kalau di kelas di kelas manapun. Tetapi mungkin kita bisa mengantisipasinya dengan ya fokuskan ya, kita fokus. Termasuk kita juga ada suara juga mungkin bisa saja mengganggu kelas sebelah ya, suara yang kita misalnya saya lantunan lagu, sholawat kan seperti itu mungkin aja bisa mengganggu kelas sebelah. Nah, tetapi mungkin kita bisa mengantisipasinya supaya mereka bisa fokus. Dan kalau misalnya kelas hening-hening aja juga kayaknya nggak ramai ya Bu Ria ya. Kelasnya nggak hidup gitu ya. Jadi Iya, ya iya. Jadi kalau saya justru malah tepoko itu di kelas itu anak-anak setelah absen kan biasanya gini ya, berbagi yang lain nih. Saya kalau ngabsen itu tidak hadir nggak gitu. Jadi misalnya kayak panggil misalnya Adam gitu. Selain hadir hari ini sebutkan kata-kata motivasi hari ini. Jadi setiap orang menyebutkan kata-kata motivasinya hari ini. Atau mungkin minggu depannya kata-kata positif gitu kan. Terus minggu depannya lagi, Bu, sekarang kita mau cita-cita. Oke, kita cita-cita gitu. Jadi dari mulai absen pun mereka sudah mulai, oh ya, saya ngapain nih hari ini sudah mulai ada agak on gitu ya. Jadi nggak sebentar absen, hadir, 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 nggak kayak gitu. Nah, setelah itu ya pastilah di kelas nggak hening mungkin ya.
Ya itu mungkin ya mudah-mudahan sih apa namanya bisa terkondisikan lah karena suara kita mungkin dengan kita kan kalau ke kelasnya juga suka bawa speaker aktif ya dibawa-bawa gitu speaker aktif tuh. Nah, kemudian ada beberapa kelas yang sudah berinisiatif sendiri jadi eh, mereka beli sendiri gitu dengan uang kasnya. Jadi, Bu, saya pengen apa namanya mendengarkan lagu atau salawat itu tidak hanya di pelajaran Ibu katanya. Ya mungkin ada kalanya saat pelajaran kosong atau saat istirahat, kami juga ingin mendengar ya sok aja silahkan yang seperti itu. Mungkin kita juga memberikan apa namanya rambu-rambunya. Tapi suaranya jangan keras banget ya, segini gitu kan. Jangan sampai nanti kalian joget-joget malah gitu kan mengganggu kelas yang lain. Iya, ya. Seperti itu kan kalau anak SMA seperti itu ya Pak Najar. Betul, betul. Jadi menganggap mereka seperti teman kita harus ikut ke sana. Lagu apa sih yang sekarang lagi tren gitu kan, kita ngikut ke sana kayak gitu ya. Ya itu juga ada rambu-rambunya gitu. Ada kalanya di satu kelas, sok boleh mau apa namanya saya Bluetooth dari dari speaker aktifnya saya onin. Silakan siapa yang hari ini mau apa namanya menyumbang sok mau lagu apa gitu di jam berapa gitu nanti kita ada jam berapa itu boleh kita beri. Tapi lagunya jangan yang misalnya dangdut yang cuma satu orang dua orang yang suka gitu. Sementara yang lain tidak suka. Oh iya siap gitu. Jadi kan Ngapain ini, ngapain ini? jangan sampai nanti tiba-tiba keluarnya tiba-tiba suara apa suara dangdut yang kita sendiri nggak suka bisa kayak gitu. Nah itu juga tetap ada kontrol ya, ada kontrol dari kita. Mungkin seperti itu Bu Eti, Pak Nazar. Iya, Bu Eti gimana Bu Eti? Mangga barangkali mau ini menyampaikan secara Baik, langsung. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SMK Negeri 1 Ciamplas. Kebetulan saya pengajar praktik. Jadi ini keluhan dari CGP. Jadi itu yang teknik stop. Dan memang saya sampaikan, memang kita harus fokus, tapi memang kita ada beberapa teknik lain. Dan saya pada kesempatan yang kemarin itu kan di P4 ada masuk ke kelas, memang ramai. Dan beliau inisiatif itu di kelas itu ada 3 mic untuk apa sih mereka supaya fokus ke suara di kelas saja. Sampai pegang nih, kalau ini habis suara memang heboh. Ya itu apa sih namanya? Itu salah satu mungkin untuk menarik dan hampir semua katanya beberapa kelas sudah pakai. Jadi kalau misalnya itu suara habis, jadi anak-anak nggak fokus, kedengaran ya marah juga. Kalau ini berarti mereka tetap fokus di kelasnya masing-masing walaupun ramai di kelas, tapi ya jadi semua kelas jadi ramai gitu sih, tapi bisa dibatasi. Kemudian yang praktik baik yang tadi Ibu katakan mengenai presensi ya, kalau kita menemukan kata positif biasa juga menemukannya di pendidikan guru penggerak ini. Jadi memang dengan begitu anak itu fokus kan pada saat awal kan kalau misalnya di Sunda nama hare-hare gitu ya, absen sambil tiduran gitu, ini berarti mereka siap untuk mengemukakan apa kata positifnya. Karena saya juga bilang coba sampaikan kata positif dan itu akan menjadi doa dan jangan lupa mendengarkan, diaminkan. Memang itu luar biasa Bu. Ya. Betul. Sama-sama belajar. Ya, ini saya juga jadi saya ikut ini memang saya masih belajar ya untuk lebih mendalami supaya kelas saya lebih fokus karena saya untuk akuntansi ini memang butuh fokus yang lebih. Itu aja Bu. Terima kasih atas sarannya. Mudah-mudahan sih di kelas lainnya tidak seramai yang di tempat CGP saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eti ya. Jadi memang itu ya, kalau apa namanya di kelas ya disesuaikan ya, dikondisikan terkait dengan kondisi kelasnya, gitu. Jangan sampai kita mengganggu di luar, tapi anak-anak juga tetap harus fokus terhadap apa namanya teknik stop yang kita lakukan. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan juga di kolom chat. Ini dari
Bapak Nova ya, ini Bapak Nova ini ada kendala, jadi langsung di chat. Ini saya bacakan. Ini praktik baik apa yang sudah Ibu Ati atau Bu Ria dalam lakukan mungkin ya, dalam menerapkan PSE selain yang telah dipresentasikan. Oke, jadi mungkin menanyakan teknik yang lain mungkin ya, yang sudah pernah dilakukan selain yang tadi. Kalau Bu Ati terkait mindfulness tadi, kemudian kalau Ibu Ria tadi terkait games Help Me Please itu mungkin ya. Kita ke Ibu Ria terlebih dahulu mungkin ya, untuk eh, menyampaikan barangkali ada tanggapan terkait pertanyaan tadi yang sudah dilakukan nih Ibu Ria, selain yang tadi gitu. Apalagi nih Ya, teknik. baik. Silakan ya. Terima kasih Pak Nazar dan juga Pak Nova atas pertanyaannya. Em, Sebetulnya yang sudah kita lakukan seperti berdoa gitu ya di awal, kemudian bertanya kabar, kemudian juga seperti tadi contohnya games yang kita hadirkan. Nah, itu adalah bentuk dari integrasi PSE gitu, pembelajaran sosial emosional sebetulnya ya. Hanya mungkin di GP gitu ya, di guru penggerak ada sepertinya istilah baru nih, padahal sudah dilakukan oleh kita di kelas sebetulnya ya. Nah, biasanya di awal saya selalu bertanya kabar, how do you feel today? Kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Jangan-jangan mereka itu belum siap belajar. Nah, saya biasanya membuat papan begitu ya. Nanti mereka mengisi papan itu dengan emotikon. Emotikon smile, emotikon sedih misalnya, atau emotikon marah misalnya ya. Gitu saya sediakan berbagai macam emotikon. Nanti mereka tempel di namanya masing-masing. Nah, setelah itu mau ketahuan nih. Nah, si ini kenapa ya sedang bersedih? Nah, itu kita tanya, kita dekati gitu. Nah, itu salah satu bentuk pembelajaran sosial emosional juga gitu. Setelah berdoa mengkondisikan kelas, saya selalu di awal bertanya kabar. Intinya ice breaking juga ya, itu merupakan salah satu bagian dari pembelajaran sosial emosional. Yang biasa saya lakukan seperti itu, yel-yel gitu ya. Ketika anak-anak sudah apa tidak terkondisikan, apalagi anak kelas 7 gitu ya, yang sedang lucu-lucunya sampai saya ke kelas harus bawa speaker gitu ya. Ketika itu saya, wah, mereka sedang sebetulnya asik berdiskusi, hanya mungkin ya kondisinya seperti itulah, mereka jadi kebiasaan ketika di SD masih terbawa. Saya biasanya langsung yel-yel, English class, nah, baru mereka lari ke kursinya masing-masing gitu ya. Pokoknya yang bisa mengkondisikan kelas lah seperti itu. Itu praktik baik yang mungkin sudah saya coba lakukan di kelas. Gitu Pak Nova, saya kembalikan kepada Pak Nazar. Ya, pasti Bu Ria. Jadi memang banyak ya yang memang sudah kita lakukan gitu. Mungkin kalau di game Betul. lebih menekankan gitu ya, lebih Nah, menekankan pada itu. materi. Baik, kalau Ibu Ati mungkin ada yang lain yang sudah dipraktekkan terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini. Terima kasih Pak Nazar, terima kasih Pak Nova. Dengan berbagi begini kita jadi banyak ya referensinya. Bagus sekali diskusinya. Ya, selain tadi juga seperti presensi itu juga sebenarnya salah satu dari PSE ya. Jadi sejak awal presensi kita bisa apanya mengetahui gitu kan. Misalnya, Bu hari ini mah awalnya saya kan hanya kata-kata positif aja gitu. Ternyata ada permintaan anak, Bu hari ini mah pengen cita-citaan gitu. Ya udah tuh kalau gitu siapkan dulu, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mikirin cita-cita gitu kan. Dan yang lainnya mengaminkan ya gitu. Lumayan kan, saya di kelas ada 36 plus saya, pokoknya ada 37 orang mengaminkan, mudah-mudahan tercapai. Itu jadi motivasi ternyata bagi mereka. Nah, kemudian selain itu juga ya pada saat kata-kata positif nih, ada anak nih, ini pengalaman aja udah, Bu hari ini aku mau punya kata-kata positif katanya. Loh, kok kenapa? Aku lagi sedih. Oh, gitu kan gitu ya. Jadi kita kasih semangat nih buat siapa misalnya Reni nih yang lagi sedih gitu ya. Tapi aku nggak mau dihibur juga gitu kan. Jadi oh gitu. Jadi kita ya teman-teman bisa apa ya minimal ada kita tahu oh ternyata ada anak ini tuh lagi apa bad mood lah istilahnya Mam menurutnya. Nah, tapi artinya di saat pembelajaran kita nggak bisa memaksakan banget anak tersebut untuk tersenyum gitu kan, nggak bisa juga.
Tapi dengan dan kita juga bisa pada saat teman kita mungkin lagi bad mood ya mungkin agak diamin bentar, tidak usah terlalu minta tuntutan untuk ngapain, tapi akhirnya mereka bisa berbaur juga gitu kan untuk melaksanakan. Itu mungkin ya, kemudian itu sederhana aja sih yang Bu Ria. Kemudian ya kayak yel-yel gitu juga kan. Kalau misalnya kelompok nih, kerja kelompok udah gitu nanti pada saat presentasi, kebetulan saya pramuka sekali lagi sebetulnya ini di tempat camping juga lagi perkemahan model blok ya, jadi pakai baju atribut begini mohon izin juga. Nah, karena di pramuka itu suka yel, jadi dan anak-anak juga tahu saya pembina pramuka, jadi oh si Ibu mah katanya pasti harus ada yel ya. Iya. Nanti pada saat presentasi itu mereka harus ada yel gitu kan. Ada jargonnya gitu kan, jargon kelompok, jargon yel gitu. Jadi memang memang ramai sih di kelas ya, jadi nggak bisa henting dah. Tapi dari situ juga kan anak di kelas itu ada yang pendiam, ada yang disuruh yel aja nggak mau, atau biarinlah aku mah nggak usah yel, ikut yang lain aja gitu. Kalau gitu saya, ya udah nanti kamu bikin yelnya sendiri ya. Jadi terus saja, oh ya udah saya ikutan ya Bu, saya ikutan ya gitu. Maksudnya supaya gerak kan di sini emosional ya dengan kita ikut tersenyum gitu kan, mengetawakan gerak-gerik teman-temannya yang aneh gimana gitu kan. Jadi di kelas itu ya tidak monoton ya pelajaran ekonomi. Mungkin Bu Eti ternyata kita serumpun ya akuntansi. Belajar ekonomi akuntansi ada kalanya kalau ekonomi ada materi gitu yang materi yang menurut saya mungkin ini materi nggak begitu rame nih gimana caranya udah dimainkan kan seperti itu mungkin lebih ke emosional ya jadi saat kita mengajar itu tidak tok ke materi yang akan kita sampaikan tapi bagaimana menyentuh emosional murid kita gitu supaya mereka merasa nyaman dan bahagia di kelas gitu di kelasnya eh, jadi tidak terasa belajar ekonominya yang ada adalah bahagia, tetapi tercapai tujuan gitu. Pada saat presentasi ada yel-yel oh apa, tapi oh iya akhirnya dia tahu bahwa ini BUMN tuh begini gitu, BMS tuh begini, oh inflasi tuh begini ya seperti itu mungkin. Jadi kita pembelajarannya masuk sedikit-sedikit, tetapi di dalamnya kita ada lagu, ada apa seperti menyenangkan begitu Pak. Karena kalau misalnya di kelas kakukan seperti itu zaman sekarang mah anak-anak tuh mungkin udah gimana gitu ya zamannya udah beda jadi mending kayak ada salah satu materi pajak tuh saya itu bergabung ke DJP online games gitu-gitu kita mainnya games pajak gitu tapi ada judul-judul kayak gitu deh mungkin ya seperti itulah kira-kira mungkin terima kasih sekian Pak Najar Pak. Teman-teman buat ini banyak banget ya inspirasi ini nanti yang bisa dipraktekkan di kelas ini. Karena memang KSE ini banyak ya gitu. Jadi yang penting kita bisa melihat atau merespon bagaimana nih perasaan atau emosional siswa gitu ya. Kalau tadi sedang udah tidak kondusif gitu ya, tidak mungkin kan kita melanjutkan pembelajaran. Perlu ada istilahnya perlu ada ice breaking dulu atau apa gitu ya, biar mereka kembali lagi on untuk pembelajaran gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ria dan Bu Ati untuk jawabannya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rani Risnawati. Apa mau disampaikan langsung, Ibu Rani? Atau cukup dibacakan di sini? Sini ada dua sih sebenarnya ya. Bu Rani dengan siapa tadi yang ada sebelumnya itu? Mohon izin off cam Pak, dibacakan Oh iya, saja. silakan bacakan saja ya. Oke, untuk Ibu Rani ini, bagaimana cara membuat games yang menarik? Mohon tipsnya Bu Ria, karena saya merasa sulit atau kurang kreatif kalau tentang games. Membuat games yang menarik gitu ya. Nah, kemudian ini sama mungkin di bawahnya, untuk pelaksanaan game Help Me Please tadi, dilaksanakan semua siswa atau hanya beberapa saja? Kemudian memerlukan waktu berapa menit? Ya, mungkin kepada Ibu Ria, silakan untuk menjawab pertanyaan. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Nazar dan Bu Rani atas pertanyaannya. Tadi yang pertama mungkinnya bagaimana cara membuat games yang menarik. Saya yakin sekarang kita dimudahkan dengan teknologi ya. Jadi kita bisa mencari sumber di internet, kemudian juga kita follow akun-akun di TikTok misalnya yang suka sharing games gitu ya, itu menginspirasi sekali gitu ya. Hanya dalam menyimak waktu beberapa menit saja kita udah dapat, ini nih games semua diterapkan di kelas gitu. Saya yakin banyak sekali, tadi juga sudah saya sampaikan bisa dengan bertanya ke anak,
games yang mereka gemari itu apa sih? Nah, kita adaptasi gamesnya gitu, kita buat menjadi games baru yang bisa dilakukan di kelas. Atau misalnya ke yang terbaru ke si ChatGPT gitu ya, banyak sekali pastinya referensi games-games yang menarik. Yang penting gamesnya itu harus bermakna tentunya gitu ya, dan melibatkan semua siswa gitu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian tadi yang games Help Me Please, ya itu melibatkan semua siswa gitu ya. Jadi mereka dikelompokkan nih, kalau misalnya ada 30 siswa, bisa menjadi 5 kelompok, misalnya satu kelompoknya 5 siswa. Nah, mengenai waktu, agar lebih menantang, kita batasi ya Bu, misalnya 15 menit. Siapa nih yang sudah mencapai poin tertinggi gitu. Siapa pemenangnya? Adakah dalam waktu 15 menit itu mereka ada yang mencapai garis finish misalnya? Itu sepertinya lebih menarik begitu. Jadi dikasih batasan waktu saja. Itu mungkin Pak Nazar, saya kembalikan kepada Pak Nazar. Terima kasih Bu Ria, ada biar ada challenge-nya ya. Iya, Dan betul. tantangannya gitu ya. Oke, baik, itu untuk jawabannya dari Ibu Rani. Oh, ternyata ini beda orang ya. Ada Ibu Rani Risnawati, tadi pertanyaan pertama, dan yang kedua Ibu Rani Puspita Dewi. Oh, sama Ibu Rani ya? Sama Ibu Rani. Sama-sama Rani. Ibu Rani saja. Oke, ini Ibu Eti juga menanggapi Pak game memang seru. Ini saya pergunakan saat materi teori dari aplikasi dan keuangan lembaga. Terima kasih Ibu Eti. Oke, silakan. Dari yang lain barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaannya. Kurang lebih satu pertanyaan lagi mungkin ya. Satu pertanyaan lagi. Ini untuk Ibu Ati dan Ibu Ria. Silakan, Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan lagi. Jadi memang banyak ya, Ibu-ibu ini untuk ASN ini gitu ya. Ini hanya salah satunya saja gitu untuk pembelajaran sosial emosional. Jika memang perlu melihat kondisi emosional siswa. Ini bagaimana meng-create pembelajaran ini tidak hanya melulu tentang pengetahuan, ya, tapi ada juga tentang sikapnya, karakternya, juga di sana. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Atau sudah cukup? Ya, nanti saya mengingatkan lagi ini untuk feedbacknya, ya, feedbacknya dari Bapak Ibu silakan untuk mengisi feedback untuk Ibu Ati dan Ibu Ria. Ini sudah saya share kembali. Kemudian untuk daftar hadirnya juga silakan, ya, daftar hadirnya silakan diisi untuk yang sudah hadir di ruang ini. Dan ini mohon tidak disampaikan di luar ya untuk daftar hadirnya. Ikuti Zoom saja. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang Anda tanyakan. Alhamdulillah, ini keren banget Bu Ati dan Bu Ria ini sudah sampaikan. Bagi ini Bu Ati sedang ini ya, sedang camping nih. Lagi camping ini menyampaikan praktik baiknya terlebih dahulu ini di sela-sela kegiatannya luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena tidak ada yang disampaikan lagi, berarti kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Ati dan juga Ibu Ria yang sudah berbagi praktik baik yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini. Semoga menjadi keberkahan bagi Ibu Ati dan juga Ibu Ria yang dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Ini foto bersama biasa ramai. Silakan boleh dibuka dulu untuk kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, nah akan di dulu touch up dulu, kalau ibu-ibu touch up dulu, benar dulu kerudung. Ya silakan. Ibu yang masih off cam, akan boleh dibuka. Ya, kita akan foto bersama. Baik, sudah ya. Ini ada beberapa yang masih off cam, ya. Mungkin sedang terkendala atau seperti apa? Apa ya? Kita yang ada saja. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Saya hitung untuk fotonya. 3,
2, 1. Oke, sebentar saya save dulu. Oke. Oke, satu lagi, Bapak Ibu, kita palakan tangannya, merdeka. Kita dengan ininya guru merdeka ya. Ya, hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Ya, alhamdulillah ini kita sudah sudah menyelesaikan untuk Jumat Majelis yang keempat ini ya. Ini alhamdulillah sudah rutin ya Bapak Ibu, kita ada kegiatan Jumat Majelis ini. Kalau tidak ada kendala itu di Jumat kedua dan Jumat keempat. Ini untuk bulan depan juga alhamdulillah sudah ada pemateri yang sudah siap untuk berbagi praktik baik ya dan menyampaikan materinya. Baik, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu silakan untuk mengisi lembar feedbacknya ya, lembar feedbacknya di kolom chat dan juga daftar hadirnya silakan untuk mengisinya. Jadi untuk sertifikatnya bisa di-create dari hasil daftar hadir tersebut. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Ibu Ria, Ibu Ati juga terima kasih atas materinya, sharingnya, ya, praktik baiknya yang sudah dibagikan dan yang lainnya. Juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya pribadi, MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.